Baik, langsung saja ke materi pertama ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Masa remaja ini merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak melalui atau menuju dewasa yang ditandai oleh perubahan fisik yang sangat cepat. Perubahan ini terjadi karena adanya proses pubertas yang memicu kematangan organ reproduksi dan pertumbuhan tubuh secara menyeluruh. Pada masa ini, remaja mengalami peningkatan tinggi badan, berat badan, serta perubahan bentuk tubuh yang menunjukkan kesiapan menuju kedewasaan. Perkembangan fisik yang optimal sangat dipengaruhi oleh faktor gizi, kesehatan, aktivitas fisik, dan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, pendidikan mengenai kesehatan remaja sangatlah penting untuk membantu mereka memahami perubahan yang terjadi pada dirinya. Hal ini sejalan dengan SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas ya. Yang mana pendidikan berkualitas ini yang mendorong peningkatan pengetahuan kesehatan bagi peserta didik. Serta SDGs 5 yang membahas tentang kesetaraan gender yang menjamin bahwa remaja laki-laki dan perempuan memperoleh akses informasi kesehatan yang sama. Di dalam materi kali ini ada beberapa poin ya tentang pubertas sebagai inti perkembangan fisik. Yang mana pubertas ini merupakan inti dari perkembangan fisik remaja. Karena pada masa ini tubuh mulai mengalami kematangan biologis. Akibatnya itu meningkatkan aktivitas hormon, yang mana hormon-hormon tersebut memicu munculnya ciri-ciri seksual sekunder dan mempersiapkan tubuh untuk mereproduksi. Selain perubahan fisik yang terlihat dari luar, pubertas juga mempengaruhi perkembangan organ-organ dalam tubuh dan fungsi otak. Oleh sebab itu, pemahaman yang benar mengenai pubertas sangat diperlukan agar remaja itu mampu menerima perubahan dirinya dengan positif. Nah, pendidikan kesehatan reproduksi yang diberikan secara tepat merupakan bentuk implementasi dari SDGs 4 tersebut. Sedangkan pemberian informasi yang setara kepada remaja laki-laki dan remaja perempuan itu mencerminkan penerapan SDGs 5 tadi yang kesetaraan gender. Terus ada poin perubahan fisik pada remaja laki-laki. Nah, pada laki-laki ini atau pada remaja laki-laki ini perubahan fisik yang terjadi selama pubertas ditandai dengan tumbuhnya jakun. Terus perubahan suara menjadi lebih berat, pertumbuhan rambut pada area wajah dan tubuh, serta peningkatan massa otot. Selain itu, kematangan organ reproduksi ditandai dengan apa ya tadi itu? Ditandai dengan nah, selain itu tadi selain otot-otot atau kematangan otot-otot organ. Nah, kematangan organ reproduksi ditandai dengan terjadinya mimpi basah sebagai proses biologis yang normal. Nah, perubahan-perubahan yang tadi sudah disebutkan itu seringkali membuat remaja mulai lebih memperhatikan penampilan dan kondisi tubuhnya. Oleh karena itu, pendidikan yang memberikan pemahaman ilmiah mengenai perkembangan fisik sangat diperlukan agar remaja tidak mengalami kebingungan atau kecemasan. Hal ini mendukung
eh, tercapainya SDGs 4. Sementara pemberian kesempatan yang sama bagi laki-laki untuk memperoleh edukasi kesehatan reproduksi merupakan bagian dari SDGs 5. Terus adanya perubahan fisik pada remaja perempuan. Nah, pada remaja perempuan, pubertas yang ditandai dengan perkembangan payudara, pelebaran pinggul, pertumbuhan rambut pada area tertentu, dan menstruasi pertama atau uh, menarche. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem reproduksi mulai berkembang menuju kematangan. Nah, selain itu terjadi perubahan bentuk tubuh yang sering kali mempengaruhi rasa percaya diri remaja perempuan. Oleh karena itu diperlukan edukasi yang tepat agar apa? Agar mereka itu dapat memahami perubahan tersebut sebagai bagian normal dari proses perkembangan. Nah, pendidikan kesehatan pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap SDGs 4. Sedangkan pemberian hak yang sama kepada perempuan untuk memperoleh informasi dan layanan kesehatan merupakan implementasi dari SDGs 5. Mungkin cukup sekian ya pemaparan dari mengenai tadi karakteristik perkembangan fisik. Dah. Mungkin cukup sekian pemaparan tadi yang saya sudah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kognitif pada masa remaja. Perkembangan kognitif pada masa remaja mengalami kemajuan yang sangat pesat. Menurut Jean Piaget, remaja memasuki tahap operasional formal, yaitu tahap ketika seseorang mulai mampu berpikir abstrak, logis, kritis, dan hipotesis. Pada fase ini, remaja tidak hanya memahami fakta yang konkret, tetapi juga mampu menganalisis berbagai kemungkinan dan memecahkan masalah secara sistematis. Kemampuan berpikir yang berkembang, ia mampu membuat remaja ini dalam mengambil keputusan, membentuk pandangan hidup, dan memahami lingkungan sekitarnya secara lebih mendalam. Perkembangan tersebut sangat relevan dengan SDGs 4 karena pendidikan berkualitas bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Selain itu, SDGs 5 menegaskan bahwa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan intelektual harus diberikan secara rata, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, poin selanjutnya itu mengenai perkembangan psikososial pada masa remaja. Perkembangan psikososial merupakan proses perubahan yang berkaitan dengan hubungan sosial, emosi, moral, kepribadian, bahasa, serta agama. Nah, pada masa remaja, individu mulai berusaha memahami dirinya sendiri, sekaligus menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang semakin luas. Nah, perkembangan psikososial yang baik akan membantu remaja membangun identitas diri yang positif dan mampu berinteraksi secara sehat dengan orang lain. Adapun pendidikan yang mendukung perkembangan karakter dan keterampilan sosial menjadi bagian penting dalam mewujudkan SDGs 4, sedangkan penghormatan terhadap hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh remaja merupakan bentuk implementasi dari SDGs 5. Adapun perkembangan psikososial pada masa remaja meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu perkembangan bahasa pada masa remaja. Seperti yang kita ketahui, bahasa itu memiliki peran penting dalam kehidupan remaja karena menjadi sarana utama untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Nah, pada masa ini, remaja itu mulai mampu menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan lawan bicaranya.
Mereka juga lebih terampil dalam mengekspresikan perasaan, pendapat, dan identitas dirinya melalui komunikasi tersebut. Perkembangan bahasa yang baik membantu remaja membangun hubungan sosial yang sehat dan meningkatkan kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan komunikasi menjadi bagian dari tujuan SDGs 4. Sedangkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat mencerminkan nilai dari SDGs 5. Baik, selanjutnya poin yang kedua yaitu perkembangan moral pada masa remaja. Perkembangan moral pada masa remaja ini ditandai dengan kemampuan untuk memahami nilai benar maupun salah secara lebih mendalam. Remaja di sini mulai mempertimbangkan alasan dibalik suatu aturan serta membangun prinsip hidup berdasarkan keyakinan yang dimilikinya. Moral menjadi pedoman penting dalam membantu remaja mengambil keputusan dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Nah, pendidikan karakter yang diberikan di sekolah ini merupakan bentuk nyata penerapan dari SDGs 4. Sedangkan penguatan nilai keadilan dan penghormatan terhadap sesama sesuai dengan tujuan SDGs 5. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga yaitu perkembangan emosi pada masa remaja. Masa remaja sering disebut sebagai masa yang penuh gejolak emosi karena adanya perubahan fisik dan psikologis secara berlangsung secara bersamaan. Nah, remaja dapat dengan mudah merasakan marah, sedih, cemas, bahagia, ataupun kecewa dalam waktu yang relatif singkat. Nah, oleh karena itu, kemampuan mengelola emosi menjadi sangat penting agar remaja dapat menghadapi berbagai tantangan dengan baik. Pendidikan yang mendukung kesehatan mental dan kecerdasan emosional merupakan bagian dari SDGs 4. Sedangkan penghargaan terhadap ekspresi emosi tanpa membedakan gender mencerminkan nilai dari SDGs 5. Baik, saya akan melanjutkan yang bagian D, yaitu perkembangan sosial pada masa remaja. Dalam perkembangan sosial, remaja mulai menjadikan teman sebaya sebagai bagian penting dalam kehidupannya. Mereka belajar bekerja sama, membangun persahabatan, memahami sudut pandang orang lain, dan mencari pengakuan dalam kelompok sosial. Lingkungan sosial yang positif akan membantu remaja mengembangkan keterampilan sosial yang baik. Sedangkan lingkungan yang negatif dapat memengaruhi perilaku mereka secara kurang baik. Oleh karena itu, pendidikan yang mendorong kerjasama dan toleransi sangat mendukung tercapainya SDGs 4, sekaligus memperkuat nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap perbedaan sebagaimana tujuan SDGs 5. Yang E, yaitu perkembangan kepribadian pada masa remaja. Masa remaja juga dikenal sebagai masa pencarian jati diri. Pada fase ini, remaja mulai berusaha memahami siapa dirinya, menentukan tujuan hidup, serta mengembangkan kemandirian dalam mengambil keputusan. Pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, teman sebaya, dan pengalaman hidup yang dialami. Jika proses ini berjalan dengan baik, remaja akan memiliki rasa percaya diri dan identitas yang kuat. Pendidikan yang membantu peserta didik mengenali potensi dirinya mendukung terwujudnya SDGs 4. Sementara, kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa diskriminasi merupakan bagian dari SDGs 5. Yang terakhir, perkembangan agama pada masa remaja. Perkembangan agama pada masa remaja ditandai dengan meningkatnya kemampuan untuk memahami ajaran agama secara lebih rasional dan mendalam.
Remaja mulai mencari makna hidup, mempertanyakan berbagai nilai yang diyakininya, serta menjadikan agama sebagai pedoman dalam bertindak. Pemahaman agama yang baik dapat membantu remaja mengembangkan karakter positif, meningkatkan pengendalian diri, dan menghindari perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu, pendidikan yang menanamkan nilai moral dan spiritual mendukung tujuan SDGs 4, sedangkan penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan agama sejalan dengan SDGs 5. Jadi, kesimpulan dari teman-teman saya yang awal, masa remaja itu merupakan periode penting yang ditandai dengan perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial yang berlangsung secara bersamaan. Perubahan fisik melalui pubertas, perkembangan kemampuan berpikir yang semakin matang, serta pembentukan identitas diri menjadi fondasi utama menuju kedewasaan. Oleh karena itu, remaja membutuhkan dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat agar dapat berkembang secara optimal. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perkembangan remaja sangat berkaitan dengan SDGs 4, yaitu penyediaan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, serta SDGs 5, yaitu terciptanya kesetaraan gender dan kesempatan yang sama bagi seluruh remaja untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.